Ya, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Berita Petang bersama saya Della Visa. Dan tentunya kita masih bersama Bapak Ade Sugiyandi. Beliau merupakan seorang praktisi IT sekaligus CEO dari PT Media Tama Kreasi Informatika. Ya, Pak Ade, kita kembali melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak Ade. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dari penjelasan Pak Ade bahwa sebenarnya masih ada beberapa celah-celah yang sebenarnya masih berpotensi untuk bisa ditelusuri oleh para hacker ini. Ya, tadi ya Mbak, yang saya maksud terkait dengan lubang keamanan, tentu ini kan hacker terus mencari ya lubang keamanan mana saja yang bisa dipenetrasi oleh hacker untuk masuk ke sistemnya KPU. Dalam hal ini tentu rekan-rekan di KPU sudah melihat potensi ini akan muncul lagi serangan-serangan baru. Tentu tadi ya proaktif langkah yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan KPU dalam hal ini menggandeng BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, untuk mencoba membantu mengamankan sistem KPU-nya sendiri. Saya kira tadi ya beberapa hal metode untuk pengamanan sistem yang sejauh ini akan akan diimplementasikan di dalam sistem KPU, dalam hal ini juga menggandeng BSSN, tentu ini menjadi hal yang positif supaya tadi menghalau serangan-serangan hacker dari lubang-lubang keamanan yang mungkin bisa diidentifikasi lebih awal oleh rekan-rekan KPU dan juga BSSN, Mbak Dela. Baik, baik. Nah, untuk mengamankan sebuah situs, apakah memang perlu biaya yang mahal begitu, Pak Ade? Iya, biaya relatif ya Mbak ya, tergantung apa tadi ya. Sebetulnya untuk mengamankan sebuah sistem, sistem ini kan memang harus di-maintain ya, harus dirawat baik dari sisi source code-nya, database-nya, bahkan tentu adalah network infrastrukturnya. Di mana Oke. terkait dengan security, tentu banyak hal yang perlu dilihat di proses monitoring ini, misalnya adanya proses upgrading atau patching dari sistem operasinya gitu ya, sistem operasi atau tools-tools yang digunakan di dalam sistemnya di luar aplikasi dan database. Kenapa? Karena ini juga bisa menjadi celah keamanan. Kalau misalnya sistem operasinya tidak di-upgrade atau misalnya third party software lain tidak di-upgrade, ini bisa menjadi ruang atau celah keamanan juga untuk disusupi oleh hacker. Nah, kaitannya dengan biaya tadi relatif ya Mbak ya, tentu apa namanya menyesuaikan dengan proporsi budget tentunya, bisa dikatakan high cost, medium cost atau low cost, tergantung Oke. ekspektasi implementatornya, Mbak Dela. Baik, baik Pak Ade. Situs sudah diretas, data sudah diambil oleh para hacker. Nah, sebenarnya seharusnya menurut Pak Ade sendiri, bagaimana sebenarnya KPU ini bisa memberikan langkah-langkah darurat dengan data-data yang sudah tersebar ini? Iya, baik. Terkait dengan apa namanya langkah darurat ya Mbak ya, tentu hal pertama yang harus dilakukan shutdown dulu sistemnya. Saya kira rekan-rekan KPU juga sudah melakukan ini, shutdown sistem yang menjadi sumber dari peretasan. Setelah itu dilihat apakah memang sistem ini harus live kembali gitu ya, tidak bisa menunggu ini terkait dengan layanan ke publik. Kalau memang harus live kembali, tentu uh, DRC dalam hal ini backup system dari data center yang sudah terkena serangan harus up dulu. Nah, setelah itu barulah kita membenahi dari sisi data center yang terkena serangan ya, dimulai dari tentu investigasi kebocoran, ini lubang keamanan mana yang diakses atau dipenetrasi oleh hacker gitu ya. Setelah itu tentu karena ini terkait dengan apa data pribadi ya, di mana data pribadi ini juga dilindungi Undang-Undang 7 tahun 2022. Tentu ini cukup alat bukti di luar tadi Undang-Undang ITE ya, yang bisa dilaporkan terkait dengan laporan ke pihak berwenang, dalam hal ini Mabes Polri. Ini juga sudah dilakukan oleh rekan-rekan KPU untuk mencari dalang dari pertasnya. Lalu setelah itu tentu setelah investigasi pelaporan harus memperbaiki celah keamanannya. Dengan cara apa? Tadi misalnya mengajak pihak luar. Sekarang kan banyak sekali ya praktisi keamanan untuk diajak
supaya mencoba melakukan penetration test terhadap sistem yang tadi sudah diperbaiki lubang keamanan dan seterusnya. Untuk apa? Supaya lebih yakin bahwa situs ini sudah lubang keamanan sudah ditutupi dan sehingga memberikan keyakinan kepada KPU untuk mempublish ulang website tersebut untuk bisa diakses oleh publik gitu ya. Nah, terkait dengan data yang mungkin misalnya, tapi sejauh yang saya coba lihat ya, ini hanya mendownload data, tidak melakukan delete data gitu ya, penghapusan data. Untuk itu sejauh ini aman, data masih ada. Tapi kalau kejadian menghapus data, tentu saya yakin rekan-rekan KPU juga punya backup data, di mana backup data ini harus bisa di-on-kan tadi pada saat DRC-nya atau backup sistemnya dijalankan. Seperti itu mungkin Mbak Dela. Ya, baik, Pak Ade, itu jika kita bicara tentang situs KPU begitu. Jika kita berbicara tentang situs menyeluruh pemerintahan, nah menurut pandangan Pak Ade sendiri, bagaimana sebenarnya keamanan dari situs-situs pemerintah Indonesia ini, Pak Ade? Iya, baik. Saya tidak bisa komen satu persatu gitu ya Mbak ya, terkait dengan website pemerintahan. Namun tadi Mbak, saya kira saya di praktisi IT yang memang sebagai developer, tentu kami punya metode yang sama dalam hal mengembangkan sistem gitu ya. Nah, kaitan dengan tentu ini sebagai reminder bersama saja mungkin untuk menangkal serangan-serangan yang akan muncul gitu ya. Apalagi layanan publik dalam hal ini situs pemerintahan, tentu tadi di luar pengembangan sistem yang handal, tentu harus juga dilihat aspek keamanannya. Nah, tadi yang saya sampaikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengelola aplikasi atau pengelola website. Dalam hal ini tentu tadi melakukan pengujian security atau penetration test ini juga sangat penting supaya kita bisa memitigasi di awal potensi-potensi lubang keamanan ya. Ini sudah bisa ditutupi di awal gitu terkait dengan isu keamanan. Mungkin seperti itu Mbak Dela tanggapannya. Baik, baik. Terima kasih Pak Ade untuk waktunya sore hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan penjelasan kepada pemirsa BRTV. Selamat beraktivitas kembali.